Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Shooter tahun 2007. Cus. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Swagger dan rekannya bernama Donnie. Ternyata mereka tengah menjalani misi perdamaian di Ethiopia. Di sana, mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju pasukan camp ke arah Amerika Serikat. Dengan kemampuan Swagger, ia berhasil melumpuhkan satu persatu. Namun hal tak terduga pun terjadi. Mereka mendatangkan heli untuk menyerang Swagger dan Donnie. Donnie sempat berkata untuk segera mundur dan melarikan diri. Namun Swagger tetap kekeh untuk meledakkan heli tersebut. Tapi, naasnya, heli tersebut menghujani mereka dengan tembakan hingga membuat Donnie terbunuh. Melihat itu, membuat Swagger membara dan ingin menghancurkan heli tersebut. Swagger pun berhasil membuat heli itu jatuh. Akibat peristiwa itu, membuat Swagger kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dari peristiwa itu dan memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Scene beralih 3 tahun kemudian. Swagger memutuskan untuk tinggal menyendiri di pergunungan bersalju. Scene berpindah pada kantor perusahaan militer swasta yang tidak disebutkan namanya. Seorang pensiunan kolonel angkatan darat bernama Johnson dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Swagger. Tidak ada maksud lain sepertinya, mereka akan meminta bantuan kepada Swagger. Esok paginya, Johnson datang bersama komplotannya ke tempat Swagger berada. Dan benar saja, Johnson meminta bantuan Swagger untuk menjalankan misi. Atas kejadian 3 tahun lalu, tentu saja Swagger menolak dan tidak ingin lagi terlibat dalam dunia persniperan. Johnson memintanya untuk memberikan keahliannya dalam membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Johnson mengharapkan Swagger agar mengerahkan kemampuannya demi menggagalkan rencana teror tersebut. Lalu, Swagger pun menyetujuinya. Namun, dia tidak ada menyadari ada maksud lain dari Johnson. Swagger kemudian berangkat menuju kota Washington dan Philadelphia. Kota-kota tersebut akan menjadi kunjungan presiden, dan kota itu Swagger mulai mengamati letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan angin, dan jarak tembak. Singkat cerita, hari pengunjungan presiden pun tiba. Bapak Presiden kini telah berada di Philadelphia dan akan berpidato. Sementara Swagger terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Timmons. Setelah diperkenalkan oleh Kolonel Johnson, Timmons berkata bahwa dirinya akan membantu Swagger. Dan seusai berkenalan, Swagger pun kembali pengintaiannya. Ketika presiden sedang berpidato, Swagger pun mulai membaca gerakan sniper musuh yang sudah mendapatkan kekuatan penuh untuk menembak. Namun saat ia berbalik tiba-tiba, Timmons menembak dadanya. Di saat yang sama, presiden itu ditembak mati, hingga akhirnya Swagger menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Dan beruntungnya, ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, Kolonel Johnson memberitahukan FBI bahwa pelaku penembakannya adalah Swagger, yang tidak lain adalah mantan mariner. Disitulah Swagger menyadari bahwa dirinya telah dijebak dalam konspirasi dalam pembunuhan presiden. Kemudian Swagger berlari dengan pincang mendekati agen FBI yang bernama Nick. Setelah mendapatkan informasi bahwa Swagger melakukan penembakan, Nick segera mengancam Swagger dengan pistol.
Namun dengan sigap, Swagger membalikkan keadaan dan memborgol Nick. Dan kini Swagger diburu para semua FBI. Lalu Swagger menuju rumah istri almarhum Donnie. Wanita itu bernama Sarah. Kemudian Sarah pun menolong dan menjahit luka Swagger. Kemudian di tempat lain, Nick memikirkan bahwa Swagger bukan pelakunya. Swagger benar-benar telah dijebak. Kemudian ia mulai mengamati kejadian-kejadian tersebut. Dan di sana, Nick menemukan banyak kejanggalan, dimulai dari penyiapan data, tembakan ke presiden yang terlalu meleset, dan kesaksian Timmons yang melihat ujung senapan Swagger keluar dari jendela. Namun, rekannya berkata untuk mengurungkan niatnya. Kemudian, karena Nick memiliki banyak informasi, ia pun ditangkap. Dia pun disiksa dan harus mengatakan apa yang ia tahu. Beruntungnya, Swagger tepat pada waktunya. Ia menghabisi semua orang di sana yang menyiksa Nick. Di sisi lain, anak buah Johnson pun menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Mereka pun menemukan Sarah dari laporan keuangan yang pernah dikirimkan dari Swagger. Kemudian, Swagger dan Johnson pun melakukan negosiasi. Swagger ingin Sarah dibebaskan karena Swagger memiliki bukti rekaman suara bahwa terbukti kejahatan Johnson. Setelah mereka berdua sepakat, mereka pun menentukan koordinasi pertemuan mereka. Singkat cerita, Johnson pun mendatangi gunung bersalju. Di sanalah pertemuan dengan Swagger. Kemudian, muncullah sesosok laki-laki dengan menenteng snipernya. Mereka menyangka orang itu adalah Swagger. Secara tiba-tiba, ia ditembak di bagian dada oleh sniper suruhan Johnson. Ternyata memang mereka berniat curang. Namun karena Swagger pintar dengan cepat, Swagger menghabisi para sniper kamuflase. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja. Di tempat lain, FBI pun menuju ke lokasi yang dimaksud. Kemudian Johnson dan yang lainnya menertawakan itu karena mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian itu karena mereka adalah kebal hukum. Kemudian Swagger sebelum ditangkap, ia memberikan kebenaran bahwa ia mencoba memasukkan peluru dan menodongkan ke arah Nick. Dia berkata bahwa sebelum meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar spin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Karena Swagger mengatakan kebenarannya, Swagger pun dibebaskan. Kemudian malam harinya, ketika Shirley dan Kolonel Johnson sedang merayakan kemenangannya, mereka sedang merencanakan lagi untuk misi barunya. Namun, secara tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan anak buah yang tertembak dari atas. Dan ketika Kolonel Johnson berdiri, ia pun ditembak di dadanya, hingga tewas seketika. Mereka semua pun dihabisi tanpa ada pengampunan. Di akhir film, Swagger pergi mengendarai mobil bersama Sarah. Dan film Shooter tahun 2007 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.